Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianas Kariman dari kelas B dengan NPM 18650061. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fase perencanaan dalam proyek manajemen teknologi informasi. Langsung saja ke materinya. Fase perencanaan. Rencana proyek merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap dalam anggaran sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan dan selesai pada waktunya. Tujuan perencanaan proyek adalah untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Setelah lingkup proyek ditentukan karakter proyek, selanjutnya dapat melakukan pendalaman terhadap estimasi, durasi pelaksanaan dan masing-masing satuan kerja dan mengelompokkannya dalam work breakdown struktur atau yang biasa disebut dengan WBS. Rencana perbedaan. Rencana proyek dan perencanaan proyek itu sebenarnya berbeda. Perencanaan proyek adalah aktivitas awal sebelum tahap implementasi atau pengembangan. Dalam hal perencanaan proyek, belum dilakukan hal-hal teknis terkait dengan pengembangan teknologi informasi seperti desain dan pemrograman. Aktivitas meliputi beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase selanjutnya. Sedangkan rencana proyek adalah rencana yang harus dibuat dalam perencanaan proyek. Kemudian rencana proyek merupakan salah satu hasil dari aktivitas perencanaan proyek. Kemudian rencana-rencana yang harus disiapkan dalam perencanaan proyek. Yang pertama yaitu rencana proyek, kedua rencana sumber daya, ketiga rencana keuangan, keempat rencana kualitas, yang kelima rencana risiko, yang keenam rencana penerimaan, yang ketujuh rencana komunikasi, dan yang terakhir yaitu rencana pengadaan. Rencana proyek. Work breakdown struktur adalah penguraian proyek secara detail menjadi aktivitas yang urutannya di mana setiap aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksanaan masing-masing proyek. Sebuah proyek merupakan sebuah pekerjaan besar akan dibagi-bagi menjadi task yang lebih kecil. Setiap task kemudian dialokasikan pelaksanaan kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karakter proyek adalah pedoman dan dasar bagi pelaksanaan proyek mulai dari fase perencanaan sampai fase-fase berikutnya. Selanjutnya, yang harus ditentukan dalam pekerjaan proyek yang akan dilakukan dengan menggunakan metode WBS atau Work Breakdown Structure. Setiap proyek teknologi informasi memiliki metode khusus mulai dari awal pengembangan sampai produk selesai, yang disebut dengan siklus hidup pembangunan System Development Life Cycle atau SDLC. Work Breakdown Struktur atau WBS. WBS berbentuk seperti struktur pohon yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proyek, biasanya WBS dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai, lalu membagikannya menjadi komponen-komponen yang dapat diolah dalam hal ukuran, durasi, dan penanggung jawab. Prinsip-prinsip dalam menjalankan WBS. Yang pertama yaitu aturan 100%, kedua hubungan antara bagian yang eksklusif, rencana yang ingin dicapai bukan pelaksanaannya, tingkatan yang detail, dan komponen terminal. Estimasi. Estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai kesepakatan. Sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan kompetensi sebagai manajer proyek.
Dalam proyek yang dikerjakan bagi pihak ketiga, estimasi juga menentukan pilihan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang ada pada akhirnya menentukan nilai jual proyek sehingga hal ini menentukan probabilitas proyek. Setelah melakukan rencana sumber daya, setelah melakukan BBS, langkah selanjutnya adalah task assessment atau lokasi setiap tes kepada masing-masing pelaksananya. Faktor penting dalam penyusunan struktur organisasi proyek terbagi dua, yaitu spesialisasi. Yang pertama, dalam melaksanakan BBS, proyek besar akan terurai menjadi tes dan setiap tes akan dilaksanakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terspesialisasi. Spesialisasi ini selain dari sisi fungsionalitas, tes juga dinilai dari sisi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu koordinasi. Meskipun melaksanaan masing-masing tes yang terspesialisasi juga harus terkoordinasi dengan baik. Kemudian, rencana keuangan. Setiap proyek pasti memerlukan dukungan keuangan, baik untuk kepentingan keuangan internal, perusahaan maupun proyek milik klien. Yang kedua, salah satu batasan klien dalam proyek adalah biaya yang dibatasi oleh anggaran yang telah ditentukan. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam karakter proyek. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam karakter proyek. Produk ini harus memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Selain dari sisi produk, kualitas juga harus dalam proses pelaksanaan proyek di mana batasan-batasan yang tetap terjaga sehingga semuanya tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Langkah-langkah untuk menyusun rencana kualitas. Yang pertama yaitu definisikan kualitas yang diharapkan dari produk proyek. Yang kedua, tentukan kriteria pemenuhan kualitas dan standar pencapaiannya. Yang ketiga, definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kualitas. Dan yang terakhir yaitu deskripsikan kualitas asuransi dan cara melakukan kontrol kualitas. Rencana risiko. Penyusunan rencana risiko adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Rencana risiko meliputi daftar semua risiko yang telah teridentifikasi, urutan risiko berdasarkan urutan kemungkinan terjadinya, atau yang biasa disebut dengan BBS. Rencana perbedaan. Rencana proyek dan perencanaan proyek itu sebenarnya berbeda. Perencanaan proyek adalah aktivitas awal sebelum tahap implementasi atau pengembangan. Dalam hal perencanaan proyek, belum dilakukan hal-hal teknis terkait dengan pengembangan teknologi informasi seperti desain dan pemrograman. Aktivitas meliputi beberapa rencana yang harus dibuat sebagai pedoman secara manajemen dalam pelaksanaan fase selanjutnya. Sedangkan rencana proyek adalah salah satu rencana proyek adalah rencana yang harus dibuat dalam perencanaan proyek. Kemudian rencana proyek merupakan salah satu hasil dari aktivitas perencanaan proyek. Kemudian rencana-rencana yang harus disiapkan dalam perencanaan proyek. Yang pertama yaitu rencana proyek, kedua rencana sumber daya, ketiga rencana keuangan, keempat rencana kualitas, yang kelima rencana risiko, yang keenam rencana penerimaan, yang ketujuh rencana komunikasi, dan yang terakhir yaitu rencana pengadaan. Rencana proyek. Work breakdown struktur adalah penguraian proyek secara detail menjadi aktivitas yang urutannya di mana setiap
aktivitas ini akan dialokasikan kepada pelaksanaan masing-masing proyek. Sebuah proyek merupakan sebuah pekerjaan besar akan dibagi-bagi menjadi task yang lebih kecil. Setiap task kemudian dialokasikan pelaksanaan kepada anggota tim yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Karakter proyek adalah pedoman dan dasar bagi pelaksanaan proyek mulai dari fase perencanaan sampai fase-fase berikutnya. Selanjutnya, yang harus ditentukan dalam pekerjaan proyek yang akan dilakukan dengan menggunakan metode VBS atau Work Breakdown Structure. Setiap proyek teknologi informasi memiliki metode khusus mulai dari awal pengembangan sampai produk selesai, yang disebut dengan siklus hidup pembangunan System Development Life Cycle atau SDLC. Work Breakdown Structure atau BBS. BBS berbentuk seperti struktur pohon yang menunjukkan bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proyek, biasanya BBS dimulai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai, lalu membagikannya menjadi komponen-komponen yang dapat diolah dalam hal ukuran, durasi, dan penanggung jawab. Prinsip-prinsip dalam menjalankan BBS. Yang pertama yaitu aturan 100%, kedua hubungan antara bagian yang eksklusif, rencana yang ingin dicapai bukan pelaksanaannya, tingkatan yang detail, dan komponen terminal. Estimasi. Estimasi menentukan perencanaan dalam mencapai waktu penyelesaian proyek sesuai kesepakatan. Sehingga pada akhirnya menentukan penilaian orang lain terhadap kehandalan dan kompetensi sebagai manajer proyek. Dalam proyek yang dikerjakan bagi pihak ketiga, estimasi juga menentukan pilihan terhadap biaya pelaksanaan proyek yang ada pada akhirnya menentukan nilai jual proyek, sehingga hal ini menentukan probabilitas proyek. Setelah melakukan rencana sumber daya, setelah melakukan BBS, langkah selanjutnya adalah task assessment atau lokasi setiap task kepada masing-masing pelaksananya. Rencana sumber daya manusia. Setelah melakukan BBS, langkah selanjutnya adalah task assessment atau lokasi setiap task kepada masing-masing pelaksananya. Faktor penting dalam penyusunan struktur organisasi proyek. Dalam melaksanakan BBS, proyek besar akan terurai menjadi faktor penting dalam penyusunan struktur organisasi proyek. Terbagi dua, yaitu spesialisasi. Yang pertama, dalam melaksanakan BBS, proyek besar akan terurai menjadi task, dan setiap task akan dilaksanakan oleh satu orang atau sebuah tim yang terspesialisasi. Spesialisasi ini selain dari sisi fungsionalitas, task juga dinilai dari sisi pelaksanaannya. Yang kedua yaitu koordinasi. Meskipun pelaksanaan masing-masing task yang terspesialisasi juga harus terkoordinasi dengan baik. Kemudian, struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional yang pertama terdiri dari steering committee. Komite mempunyai bawahan yang disebut dengan project director atau direktur proyek. Direktur proyek terdiri dari manajer proyek. Manajer proyek terbagi menjadi dua, yaitu fungsional
tim leader. Sedangkan tim leader terbagi masing-masing dua, yaitu tim member. Rencana keuangan. Setiap proyek pasti memerlukan dukungan keuangan, baik untuk kepentingan keuangan internal, perusahaan maupun proyek milik klien. Yang kedua, salah satu batasan klien dalam proyek adalah biaya yang dibatasi oleh anggaran yang telah ditentukan. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam karakter proyek. Rencana kualitas. Sebuah proyek akan menghasilkan produk sebagaimana yang telah ditentukan dalam karakter proyek. Produk ini harus memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan oleh pemilik proyek. Selain dari sisi produk, kualitas juga harus dalam proses pelaksanaan proyek, di mana batasan-batasan yang tetap terjaga sehingga semuanya tetap mengikuti perencanaan proyek yang telah disusun. Langkah-langkah untuk menyusun rencana kualitas. Yang pertama yaitu definisikan kualitas yang diharapkan dari produk proyek. Yang kedua, tentukan kriteria pemenuhan kualitas dan standar pencapaiannya. Yang ketiga, definisikan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kualitas. Dan yang terakhir yaitu deskripsikan kualitas asuransi dan cara melakukan kontrol kualitas. Rencana risiko. Penyusunan rencana risiko adalah langkah untuk mengantisipasi risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Rencana risiko meliputi daftar semua risiko yang telah teridentifikasi, urutan risiko berdasarkan urutan kemungkinan terjadinya, urutan risiko berdasarkan dampak yang mungkin ditimbulkan apabila risiko itu terjadi, urutan risiko berdasarkan prioritas penanganannya, dan yang terakhir yaitu tindakan harus dipersiapkan untuk mengurangi dampak yang merugikan. Rencana penerimaan. Penerimaan dapat didefinisikan sebagai persetujuan dari klien bahwa produk dari proyek sudah sesuai dengan kriteria kualitas yang disepakati dan berdasarkan batasan-batasan proyek, waktu penyelesaian, ruang lingkup proyek, dan biaya yang digunakan. Rencana proyek. Semua kriteria dan standar penerimaan terhadap produk ditentukan oleh klien. Penjelasan mengenai beberapa produk akan ditinjau untuk kemudian diputuskan apakah sudah sesuai dengan standar dan sudah memenuhi standar yang telah ditentukan. Daftar dari milestone yang harus dicapai dan produk yang harus dihasilkan dari keseluruhan proyek. Yang terakhir yaitu proses untuk mendapatkan penerimaan dari klien terhadap produk yang telah dihasilkan. Rencana komunikasi. Rencana ini berbagai informasi harus disampaikan kepada seluruh stakeholder proyek agar mereka tetap mendapatkan status dari proyek yang sedang dilaksanakan. Dengan informasi yang tersedia dan mudah didapatkan, maka menghindarkan kesalahpahaman antara masing-masing pihak dan membantu mengidentifikasi potensi risiko karena setiap orang akan merasa dilibatkan dalam proyek. Rencana komunikasi terdiri atas jenis informasi yang dibutuhkan oleh bagian setiap stakeholder proyek, jadwal distribusi informasi, metode komunikasi yang digunakan dan bagaimana atau dalam bentuk apa informasi disampaikan, daftar personil yang dilibatkan dan penyediaan informasi dan penyampaian informasi tersebut. Proses yang mengatur komunikasi yaitu bagaimana informasi dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan. Rencana pengadaan. Rincian produk yang akan dibeli dari vendor termasuk deskripsi detail dan spesifikasi teknis. Sertakan informasi mengenai ketersediaan produk yang akan dibeli, apakah masih ada, dan bagaimana prosedur pengadaannya.
Jadwal pengadaan produk disesuaikan dengan jadwal proyek sehingga tidak terjadi penundaan karena ketersediaan produk tepat pada waktunya. Jika ada vendor tertentu yang direkomendasikan, sertakan juga informasi latar belakang yang mendukung rekomendasi ini. Rencana dalam proyek diperlukan seperti hardware, alat-alat khusus, atau juga jasa tertentu baik untuk menunjang kelancaran proyek maupun merupakan bagian dari produk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fase perencanaan dalam manajemen proyek teknologi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.